warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di channel kita Ardi TV. Video kali ini kita akan mendatangi salah satu rumah, yaitu rumah Ustadz Pak Aan Subahan yang bernama Aan Subahan. Dia itu salah satu YouTuber dan sekaligus guru di salah satu sekolahan di Jakarta Barat, yaitu terletaknya di Cengkareng. Kita akan mendatangi dan kita akan menanyakan koleksi-koleksi yang dia punya, piagam, piala, dan medali yang dia punya. Gimana keseruannya ya Tete kita datang ke rumahnya. Kita udah berletak di lokasinya sih, kita udah ada di depan rumahnya. Mungkin orangnya masih di dalam, kita belum tahu dia lagi ngapain, kita datengin aja langsung. Kita ketok ya guys. Ayo. Sebelumnya ada protokol kesehatan, kita harus cuci tangan dulu sebelum masuk. Jadi di rumah ini kita memang udah ada aturannya sih di rumahnya Pak Aan ini. Sebelum masuk kita harus mencuci tangan terlebih dahulu ya. Buat menjaga kesehatan. Kita cuci tangan dulu. Pakai sabun. Memang di sini sudah disiapin untuk tamu dan murid-muridnya datang, mungkin untuk tim YouTube-nya juga. Oke. Oke, kita langsung ketok aja rumahnya ya. Ketok aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ayo guys. Dari mana nih? Kita dari Ardi TV Pak. Oh iya, tadi ada sedang di tangan. Siap Pak. Pakai hand saja. Oke. Itu ya. Ya. Silakan. Di sini aja. Oke guys, kita sudah ada di dalam rumahnya Pak Aan Subahan, yaitu salah satu ustadz di Jakarta Barat dan seorang YouTuber juga nih Pak ya. Dia mempunyai channel YouTube yang bernama Pak Aan Subahan, Aan Subahan. Jangan lupa nanti kita kasih link deskripsinya di kolom komentar. Oke guys, kita akan menanyakan kesehariannya Pak Aan nih selama WPH di rumah. Apa aja Pak kesehariannya untuk saat ini? Iya, alhamdulillah selama COVID-19 ini atau wabah pandemi yang memang sudah melanda Iya benar Pak. luar biasa hampir 6 bulan, Iya. ya kita ada work from home ya, bekerja di rumah Iya. dan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Jadi kita selalu melaksanakan kegiatan pembelajaran online Iya. untuk siswa-siswi kita. Gitu. Jadi kita memantau dari daring ya, pembelajaran jarak jauh melalui WhatsApp, ya, media sosial dan berbagai sarana-sarana yang ada di media tersebut. Gitu. Tapi untuk komunikasi sama semua murid itu lancar ya Pak? Ya alhamdulillah lancar, walaupun ada banyak kendala juga sebetulnya ya, karena tidak semua siswa memiliki kuota internet. Iya. Mereka ya, harus membeli ya kuota. Tapi sekarang alhamdulillah dari pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan sudah bekerja sama dengan Telkomsel dan Semua provider ya semua provider itu dibagikan Iya. 30 GB ya kan. Tadi juga di sekolah dibagikan. Oh udah Sudah dibagikan. Tadi baru kelas 10 dan 11. Besok kelas 12 gitu. Ya mudah-mudahan sih sangat membantu banget ya Pak ya, bisa kondisi seperti ini ya Pak ya. Oke Pak, jadi untuk keseharian Bapak selain mengajar, terus kegiatannya selain itu kan apalagi yang Bapak biasanya mengisi waktu luangnya sih? Iya, biasa kegiatan saya itu setiap pagi itu mengajar ya. Mengajar di sekolah, salah satu sekolah swasta di Jakarta Barat, yaitu di Saceng 2. Saceng 2. Di Saceng 2 ya guys. Ya, Saceng 2. Ya, satu Cengkareng tapi cabang yang kedua. Saceng itu punya 5 cabang, ya kan? Tapi kita yang di Saceng 2. Ya.
Selain mengajar, ya Bapak juga sebagai penyuluh agama Islam di kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat. Ya, sudah hampir 14 tahun sekarang di sana. Tugasnya adalah menyuluh atau memberikan suluhan atau dakwah atau ceramah atau apa, mentransformasi nilai-nilai Islam, dakwah Islam ke masyarakat gitu. Jadi menyampaikan dakwah Islam apa melalui ceramah, melalui tulisan, dan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang lain seperti khotbah Jumat gitu. Selain itu juga sekarang dunia media sosial kan sedang ramai. Jadi Bapak sekarang itu sudah mulai pelan-pelan disarankan sama siswa-siswa dan jamaah udah jadi bikin YouTube gitu kan. Bikin YouTube. Jadi alhamdulillah nih banyak anak-anak kita yang pada bisa ngedit ya. Di Saceng itu alhamdulillah. Jadi sekarang sudah mulai menjadi YouTuber walaupun baru belajar. Ya, gitu. Makanya kita juga sih datang ke sini karena kita melihat salah satu konten Bapak ya. Menurut saya sih menarik gitu loh Pak, karena apa ya, kita menginspirasi juga sih konten-kontennya gitu, memberi masukan, memberi tentang Islami gitu kan. Jadinya pengajarannya gitu dari Bapak itu menurut saya baik gitu, kontennya gitu, bermanfaat banget jadinya. Ya, makanya saya berkesan gitu datang untuk kesini menemui Bapak langsung gitu. Kebenaran juga kita dari channel kita nggak terlalu jauh nih Pak, makanya kita langsung datang ke sini menemui Bapak untuk ya ngobrol-ngobrol, menanyakan gitu tentang kesehariannya, dan piagam-piagam yang dipunya dengan Pak Subhan juga lumayan banyak loh guys, sumpah tuh. Ada ini, boleh tahu ini piagamnya apa aja Pak ya? Ini Piala Juara 1 Lomba Juara 1 Penyuluh Agama Islam Teladan tingkat provinsi Kanwil Kementerian Agama. Boleh shoot deh, boleh shoot kamera. Ya, tahun 2018. Tahun 2018 juara 1 Lomba Penyuluhan Agama Islam Teladan tingkat Kanwil. Nah ini. Nah, ini kemudian ini piagamnya ya, dari Kanwil. Sertifikat ya Pak. Ya, sertifikat. Terus ada lagi nih, ada tingkat nasional nih, tingkat nasional kemarin 2019 ya, masuk finalis tingkat nasional. Ada sedikit nih, ini dari zaman Jokowi nih, Pak Jokowi jadi gubernur. Masih Bapak pernah jadi manajemen TPA terbaik se-Provinsi DKI Jakarta. Nah, ini zaman Pak Jokowi. Nah, ini zaman Ahok. Zaman Pak Ahok. Pak Ahok tahun 2014, Bapak juga dapat juara terbaik 2 TPA TPQ Provinsi DKI Jakarta. Ya, ini juga alhamdulillah. Di samping itu ada beberapa penghargaan yang ya kebetulan ya ada ini nih ya. Wah, ada medali. Tadi nggak perlu di-share enak. Lalu ada beberapa medali nih. Ini taekwondo ya. Taekwondo. Banyak juga Pak kegiatannya Pak ya. Ya alhamdulillah kegiatan apa itu di organisasi banyak. Ya kan. Dulu di Forum Dai Muda ini. Forum Dai Muda. Forum Dai Muda Jakarta Barat ya, sebagai perintis dan pendiri. Forum Komunitas Dai Muda Jakarta Barat sebagai pendiri. Kemudian juga di Pokja. Ya, Bapak juga perintis kelompok kerja Cengkareng, kelompok kerja TKK TPQ Kecamatan Cengkareng, Bapak perintisnya 2010 dulu. Kemudian ini ada penghargaan dari MPR sebagai narasumber di tahun 2019 kemarin. 2014 narasumber di MPR. Iya. Banyak juga Pak ya. Ya alhamdulillah. Subhanallah, ternyata Pak Subhan itu banyak banget piagamnya dan piala-piala yang dipunya. Untuk selanjutnya nih Pak, Iya. mengenai konten YouTube,
biasanya itu yang kerjasamanya bersama murid-murid aja gitu Pak ya? Iya. Oke, sebelum kita lanjut, kita ngopi dulu. Oh, iya. Biar enak, ya kan? Aduh, repotin nih Pak jadinya Pak. Kamu juga harus disuguhi dong. Iya. Kita ngopi dulu. Kita ngopi dulu ya. Silakan Kita Mas minum dulu Ardi. nih Pak ya. Mas Ardi ya namanya ya? Iya. Oke. Oh, dari Ardi TV. Dari Ardi TV Pak kita channelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Nikmat. Balik ini Pak, kita menanyakan tentang konten YouTube nih Pak. Biasanya Bapak bekerja samanya dengan murid-murid aja gitu Pak ya? Iya, sementara ini ada siswa-siswi yang punya bakat dan keahlian, sumber dayanya bagus, termasuk ada Ardi juga, ya kan? Aldi, kemudian Adam dan si Hendra, ya. Itu tim 2. Sebenarnya tim 1 dulu ada namanya si Atma itu pernah juara Jabodetabek dia YouTube film pendek, dia pernah juara, tapi dia udah sibuk. Akhirnya sekarang tim 2 itu Adam, Aldi, Hendra dan Sulaiman. Ya, Sulaiman itu sudah nggak aktif, jadi yang aktif hanya 3. Ya alhamdulillah dibantu sama mereka, jadi bisa buat mengisi luang juga ya Pak ya. Itu pun mengisi waktu luang sebetulnya, betul. karena dunia sekarang itu kan zaman milenial. Iya. Kita harus mengimbangi dengan dakwah via YouTube, via media sosial. Kalau enggak kita akan ketinggalan. Biasanya di sini juga ada kajian kitab, ya, kajian kitab kuning, kemudian majelis zikir, majelis zikir Al-Fat. Ya, kita punya tiap malam Sabtu. Anak-anak tuh ngumpul, yang ikhwan akhwatnya perempuan laki, kita ada taklim gitu, sambil zikir. Termasuk anak-anak YouTube ini dan siswa-siswa Saceng juga semuanya pada hadir. Selama Covid ini ya kita off dulu gitu kan. Karena ya harus sosialisasi. Iya, sosialisasi. Ya makanya saya terinspirasi aja sih Pak, karena kita melihat dari konten-konten YouTube Bapak, terus yang saya lihat dari video-video Bapak, ya menurut saya untuk saat ini kan banyak menginspirasi anak-anak muda di era sekarang Pak ya. Karena mungkin banyak anak-anak muda yang harusnya terinspirasi dari kehidupan Bapak gitu loh. Maksud saya kayak misalkan Bapak itu menurut saya salah satu bisa dibilang orang hebat sih menurut saya Pak. banyak piagam yang dipunya, pendakwa, ustadz, guru, YouTuber. Ya mudah-mudahan Bapak semoga sukses selalu deh. Amin. Ini hanya sebagai motivasi sebetulnya, ya kan. Sebetulnya saya masih banyak kekurangan, Ini cuma ya hanya sebatas apa yang saya bisa saya amalkan untuk anak-anak, untuk generasi selanjutnya sebagai motivasi. Kenapa? Karena masa remaja itu, masa dunia anak-anak itu, masa remaja adalah masa yang harus berprestasi sebetulnya. Karena tanpa kita mengikuti kegiatan, organisasi atau mengikuti kegiatan-kegiatan, kayaknya kita tidak bisa nanti menjawab tantangan zaman. Karena apa? Memang dulu saya termotivasi karena hobi berorganisasi, hobi ikut kegiatan ekstrakurikuler, kemudian ikut kegiatan bela diri, ya. Hampir beberapa cabang bela diri itu Bapak udah ikutin. Bahkan pernah jadi atlet juga ya. Pernah jadi atlet tingkat Prapon DKI, kemudian Jakarta Barat DKI, alhamdulillah. Ya, sudah pernah ikut, walaupun ya prestasinya cuma sampai sebatas DKI aja gitu kan. Tapi itu buat motivasi anak-anakku semua gitu kan. Termasuk prestasi-prestasi dalam bidang akademik juga alhamdulillah ya. Dan bidang akademik pun ya selalu ya tak habis binikmah tuh. Dari SD dapat ranking 1 sampai kelas 6. SMP ranking 1 juga. Kita dapat SMP 45 ya. 45 Jakarta. Kemudian masuk SMA 33 ya. Ya alhamdulillah dapat prestasi juga. Akhirnya masuk di UIN. Dulu IAIN. Universitas Islam Negeri, ya kan?
Ya mudah-mudahan Bapak doakan kalian juga masuk UIN, Universitas Insya Allah Negeri. Kita berdoa semuanya ya. Universitas Insya Allah Negeri, bercanda ya. Jadi sebetulnya kalau kita ingin berprestasi dari awal kita sudah persiapkan. Ya, tujuan kehidupan itu kan bagaimana kita memfollow up masa depan. Iya. Walaupun nanti takdirnya kita mau jadi apa, yang penting sekarang itu kita berusaha. Kita pengen jadi apa, kita kejar. Tapi ketika kita nggak jadi apa-apa, berarti kita sudah berusaha kan. Berarti takdir kita ya ini. Gitu. Jadi berusaha. Jadinya Semangat. untuk masukan Bapak nih, masukan Bapak untuk anak-anak di era sekarang nih, kira-kira harusnya berbuat yang lebih baik itu menurut Bapak seperti apa nih ke depannya yang lebih baiknya? Iya, pesan Supaya, Bapak, pesan ya, Bapak. motivasi anak-anakku semua, anak-anak zaman now yang zaman Zaman milenial, now. anak-anak zaman milenial ya, zaman now yang aktif di media sosial dan dunia informasi. Pertama, tetap semangat belajar. Ya, belajar bukan hanya dari baca buku, bukan dari lihat YouTube, bukan dari lihat konten-konten yang lain, tapi belajar melihat bagaimana kondisi ke depan, ya, terutama luangkan dan manfaatkan waktu dengan baik. Karena apa, sekarang gitu banyak anak-anak kita, terutama anak-anak milenial ini yang lupa waktu. Kadang-kadang dia nongkrong, dia main game online dan sebagainya, lupa waktu gitu. Yang kedua, jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu bagi yang muslim. Tuh, itu pesannya nih. Yeah. Jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu, karena sholat itu adalah ukuran keimanan seseorang. Keislaman seseorang itu diukur dari sholatnya. Kalau dia sudah tidak sholat, maka dia tidak dikatakan sebagai seorang muslim sejati. Yang ketiga, selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik kepada siapapun. Ya, terlepas apapun agamanya, apapun suku dan rasnya, bangsanya, kita tetap berbuat baik, selalu berbuat baik, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, yang keempat, jangan durhaka kepada kedua orang tua. Ya, orang tua adalah karomah kita di dunia. Ya, ayah ibu harus wajib kita hormati. Yang terakhir adalah ya, perbanyak berdoa dan berusaha. Ya, lalu tawakal dah, gitu. Itu insya Allah kita akan sukses ya di dunia maupun di akhirat. Jadi itu pesan dari Pak Subahan. Jadi jangan menyalahgunakan media sosial juga ya Pak ya. Betul. Karena di era sekarang banyak yang menyalahgunakan media sosial untuk yang kepentingan lain lah gitu lah ya, kata. Terus kedua, jangan lupa ibadah. Tuh. Ibadah itu penting bagi umat Islam, apalagi harus beribadah. Jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktunya. Jangan mentang-mentang lagi asik nge-game nih dengan suara aja, tak dulu lah lagi serius nih. Kan gitu Pak ya. Ibadah tidak utamakan. Terus ketiga, jangan durhaka kepada orang tua. Jadi kan surga ada di telapak kaki ibu. Oke, jadi gitu aja sih menurut saya video kita kali ini. Kita sudah bertemu langsung dengan seorang ya, menurut saya sih bisa dibilang motivasi sih buat saya nih Pak ya, dan buat subscriber lain ya. Buat penonton sedianya Ardi TV ini termotivasi banget, kita sudah bisa datang ke rumahnya Pak Subahan loh. Ini sangat luar biasa loh, nggak nyangka ya Pak ya, kita juga ya Pak ya. Jadi gitu aja. Terima kasih Pak sebelumnya Pak ya. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak. Oke guys, jadi gitu aja video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe video kita kali ini. Buat kalian jangan lupa nonton di channelnya Pak Subahan nanti ya Pak. Kita akan taruh link deskripsinya, ada channel Pak Subahan. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Bye.